I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Andi Fitriani Rahmani dari Perbankan Syariah A dengan NIM 222020 3861 206029 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi studi kelayakan bisnis. Ada 8 materi yang akan saya bacakan di video kali ini. Yang pertama itu sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Sumber daya manusia merujuk pada semua individu yang bekerja untuk suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia mencakup seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai tingkatan dan fungsi di dalam suatu entitas. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan studi kelayakan bisnis sangat erat karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Ada beberapa keterkaitan antara sumber daya manusia dan studi kelayakan bisnis, yaitu analisis kebutuhan SDM, biaya tenaga kerja, penilaian kompetensi dan keterampilan, perencanaan dan pengembangan SDM, evaluasi risiko SDM dan pengaruh kinerja SDM terhadap profitabilitas. Yang kedua, aliran kas perusahaan. Aliran kas perusahaan mengacu pada sejumlah uang yang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Aliran kas sangat penting karena mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat ini dan di masa depan. Ada 3 jenis utama aliran kas dalam konteks perusahaan, yaitu aliran kas operasional dan aliran kas investasi dan aliran kas pendanaan. Analisis arus kas memiliki sejumlah manfaat krusial bagi perusahaan. Yang pertama, untuk dasar pengambilan keputusan direksi atau manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, memproyeksi aliran kas periode berikutnya berdasarkan data periode saat ini. Ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Kemudian, analisis cash flow bermanfaat untuk mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran kesuksesan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis mencakup evaluasi dampak ekonomi yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek bisnis. Analisis ini membantu pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, dan manajemen untuk memahami kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi peluang dan risiko bisnis. Yang kedua, aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis mencakup evaluasi dampak dan implikasi proyek bisnis terhadap masyarakat dan hubungannya dengan nilai-nilai sosial. Studi kelayakan bisnis yang memperhatikan aspek sosial tidak hanya mencakup analisis pasar dan konsumen, tetapi juga mempertimbangkan tentang dampak lebih luas pada masyarakat tempat bisnis beroperasi. Nah, yang ketiga itu aspek politik dalam studi kelayakan bisnis mengacu pada evaluasi dampak faktor-faktor politik dan regulasi pemerintah terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan proyek bisnis. Perubahan dalam kebijakan politik, ketidakstabilan politik dan regulasi pemerintah dapat memiliki dampak signifikan pada operasional bisnis dan kinerja keuangan. Nah, selanjutnya itu konsep pesaing dalam studi kelayakan bisnis. Persaingan dalam studi kelayakan bisnis adalah elemen penting yang harus diperhatikan oleh para calon pengusaha sebelum mereka memutuskan untuk memulai usaha baru. Persaingan dalam konteks ini mengacu pada tingkat kompetisi yang ada di pasar tempat bisnis akan beroperasi. Nah, pertama itu ancaman bisnis pendatang baru.
Pendatang baru adalah faktor yang dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis. Pendatang baru dapat mengancam perusahaan yang sudah ada di pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang sudah ada atau harga yang lebih murah. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan ini mengacu pada kompetisi antara perusahaan yang sudah ada dalam industri yang sama, yang melibatkan persaingan pangsa pasar, pelanggan, dan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Nah, produk pengganti itu adalah produk yang dapat menggantikan produk yang sudah ada di pasar. Jika produk pengganti lebih baik atau lebih murah, konsumen dapat beralih ke produk pengganti dan mengurangi pangsa pasar perusahaan yang sudah ada. Yang kelima, pemahaman bisnis secara mendalam. Pemahaman bisnis secara mendalam mencakup pemahaman yang luas terhadap berbagai aspek bisnis. Ini melibatkan pengetahuan yang komprehensif tentang bagaimana bisnis itu beroperasi, interaksi dengan lingkungan eksternal, dan bagaimana mengelola berbagai elemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, pertama itu siapa pelaku bisnis? Pelaku bisnis itu ada bentuk badan usaha, perusahaan perseorangan, firma, dan perseroan terbatas. Nah, bisnis apa yang akan dilaksanakan dan di mana bisnis akan dilaksanakan? Bisnis yang akan dilaksanakan itu ada bidang usaha, fasilitas, gangguan lingkungan, dan pengupahan. Lokasi proyek bisnis harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Di samping itu juga diperhatikan perkiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Nah, yang ketiga, waktu pelaksanaan bisnis. Ada izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan. Kedua, izin usaha perdagangan serta IMB, HO, izin lokasi yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, izin khusus misalnya di bidang perhotelan, izin menjual minuman keras, izin didirikan diskotik, dan sebagainya. Yang keenam itu analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Nah, ada 3 manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah untuk mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa untuk menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk meminjamkan kredit, interaksi saling menguntungkan dan dengan masyarakat, serta untuk bukti ketaatan hukumnya. Ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat, mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, terlibat pada proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Sistem pengelolaan lingkungan dalam konteks studi kelayakan bisnis merujuk pada pendekatan atau proses yang terstruktur dan terorganisir dalam mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul dari operasi suatu bisnis. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek lingkungan diintegrasikan dengan baik dalam evaluasi kelayakan suatu proyek atau bisnis. Pengelolaan lingkungan adalah suatu pendekatan atau rangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak atau merugikan ekosistem dan lingkungan sekitar. Sistematika pengelolaan lingkungan melibatkan langkah-langkah dan prinsip-prinsip tertentu yang diterapkan dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, manajemen risiko adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau
perorangan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu risiko, di mana dalam usaha ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang, dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, risiko yang pertama itu risiko pada sumber daya manusia. Ada 3, risiko ketidakpuasan karyawan, kedua, risiko perubahan teknologi, dan ketiga, risiko ketersediaan karyawan. Kedua, risiko pada aspek keuangan. Nah, risiko pada aspek keuangan ini adalah peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi keuangan suatu organisasi atau proyek. Nah, yang ketiga itu risiko pada aspek pemasaran. Risiko pada aspek pemasaran ini adalah potensi kerugian atau tantangan yang dapat dihadapi oleh suatu bisnis atau proyek dalam upaya memasarkan produk atau layanannya. Pemasaran yang tidak efektif atau terhambat dapat memiliki dampak negatif pada penjualan, reputasi, dan keberlanjutan bisnis.